Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini berdua akan menjelaskan dan mendemokan tentang tugas mata kuliah EAI, yaitu tugas penggunaan tools, Pentaho, dan tabel AU. Bisa di next. Kami di sini berdua bersama Philip, rekan saya Philip, dan saya sendiri, Radityo Setiadi. Lalu masuk ke penjelasan apa itu Pentaho. Jadi Pentaho itu adalah software business intelligence yang menyediakan data integrasi pelayanan OLAP, reporting, dashboarding, data mining, dan kemampuan ETL, itu extraction, transformation, dan load. Berikut contoh perusahaan perusahaan di Indonesia yang memakai Pentaho, antara lain ada PT Telekomunikasi Seluler Telkomsel, PT Bakri Telkom, PT Telekomunikasi Indonesia, The Body Shop, Sentro, Nokia, Siemens Network Indonesia, BPA Migas, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, di sini kami memakai aplikasi tabel AU. Berikut penjelasan singkatnya. Tabel AU adalah platform business intelligence untuk membantu dalam melihat dan memahami data. Platform ini merupakan hasil proyek ilmu komputer di Stanford yang didirikan pada tahun 2003. Tujuan dibuatnya tabel AU adalah untuk meningkatkan aliran bisnis dan membuat data lebih dapat diakses oleh orang-orang melalui visualisasi. Lalu ada fungsi dan manfaat. Fungsi sebagai alat analisis data dibagi menjadi dua, yaitu developer tools dan sharing tools. Tabel digunakan dalam pengembangan seperti mendesain bagan, dashboard, laporan, dan visualisasi produk. Tabel AU dalam kategori ini adalah tabel AU public dan tabel AU desktop. Kalau ada sebagai sharing tools, digunakan untuk berbagai laporan, visualisasi, dan dashboard dengan penggunaan alat pengembangan perangkat lunak. Lalu manfaatnya mempercepat pembuatan visualisasi interaktif dari pengolahan data, lalu secara khusus dapat menerjemahkan data ke dalam bentuk visual atau presentasi dan mengolah metadata. Lalu pengguna bisa membuat semua visualisasi ini tanpa melakukan pengkodean dan juga dapat mengambil berbagai ukuran data ke dalamnya untuk diolah. Selanjutnya ada 3 elemen utama dalam tabel AU. Yang pertama ada tabel AU prep, lalu desktop tabel AU, lalu tabel AU server atau tabel AU online. Nah, selanjutnya akan dilakukan demonstrasi mengenai Pentaho dan tabel AU tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya, Philip. Silakan, Philip. Oke.
Oke, oke, selamat siang teman-teman sekalian. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari Pentaho yang kami rancang ya, pada data yang telah diberikan. Untuk yang pertama tuh kami menggunakan berbagai transformation desain daripada Pentaho untuk menghasilkan output yang sesuai dengan apa yang kami inginkan. Pertama, yang kedua itu kita menggunakan 4 data ya, 4 sampai 5 data, itu diantaranya ada data COVID-19, data kemahasiswaan, data tunggakan, terus ada data PHK mahasiswa, dan data lomba, serta eh, data mahasiswa terlambat lulus. Untuk menghasilkan output yang pertama yaitu output kesehatan mahasiswa, kita menggunakan data COVID-19 yang nantinya akan digabungkan bersama data kemahasiswaan. Nah, pada data COVID-19 ini kita akan mensortnya berdasarkan NIM, yaitu ascending, biar disort berdasarkan urutan yang paling kecil dari atas. Dan data kemahasiswaan ini kita ambil dari database MySQL, yang nantinya kita akan mendapat suatu SQL statement, yaitu menselect nama, NIM, asal, tanggal lahir dari database mahasiswa dan dari tabel mahasiswa. Nah, dari data kemahasiswaan ini kita akan mensort kembali berdasarkan NIM, itu di sort berdasarkan ascending, dan lalu hasilnya akan di merge hingga menghasilkan value yang kita dapat, yaitu NIM, kondisi, zona tinggal, nama, asal, tanggal lahir. Dan kemudian value yang sudah didapat tadi akan di sort berdasarkan NIM juga dengan ascending, dan hasilnya akan berupa database juga, dan akan dimasukkan ke dalam database tugas EAI dengan nama tabel kesehatan mahasiswa, dengan nama connection-nya itu adalah output tugas EAI. Untuk mendapatkan output yang kedua, kita juga menggunakan data kemahasiswaan dan data tunggakan. Nah, untuk data tunggakan ini kita mengambilnya dari data Excel yang sudah diberikan. Terus kita akan memfilternya berdasarkan NIM dan alasan tunggakan. Terus kita akan mensort dari data tunggakan itu berdasarkan NIM, yaitu ascending, lalu kita akan menggabungkan kedua data tersebut sehingga mendapat value NIM, nama, asal, tanggal lahir, alasan tunggakan. Dan value yang tadi kita dapat tuh kita sort kembali berdasarkan NIM juga, yaitu ascending. Dan hasilnya yaitu berupa output masalah integrasi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam database tugas EAI dan dibuat ke dalam tabel masalah registrasi dengan connection output tugas EAI. Untuk output yang ketiga tuh kita menggunakan 3 data, yaitu data COVID-19, data kemahasiswaan, dan data mahasiswa terlambat lulus. Untuk data mahasiswa terlambat lulus itu kita mendapatnya dari data MySQL, terus nantinya kita akan mensortnya kembali dengan menggunakan NIM. Terus kita akan menggabungkan file yang sudah ada, yang kita dapat dari value yang kita dapat dari data COVID dan data kemahasiswaan, yaitu dengan value yang kita dapat yaitu NIM, nama, kondisi, semester, dan SKS lulus. Terus dengan hasil akhir tuh kita akan mendapat mahasiswa terlambat TA atau output mahasiswa terlambat TA. Dan untuk yang output yang
keempat yaitu kita menggunakan 4 data, yaitu data kemahasiswaan, data penerima mahasiswa, data TAK mahasiswa, dan data lomba. Nah, keempat data ini kita sort berdasarkan NIM, dan data kemahasiswaan dan data penerima mahasiswa itu kita merge terlebih dahulu, sehingga akan menghasilkan value data mahasiswa yang menerima beasiswa, yaitu dengan isi tabel, yaitu nama, NIM, asal, tanggal lahir, dan jenis beasiswa. Dan kita akan mensortnya kembali berdasarkan NIM, dan kembali data tersebut kita akan gabungkan bersama data TAK mahasiswa, dan sehingga menghasilkan value data mahasiswa, penerima mahasiswa, dan TAK gitu. Dan isi dari tabelnya yaitu nama, NIM, asal, tanggal lahir, jenis beasiswa, dan nilai TAK. Dan kita juga akan mensortnya kembali berdasarkan NIM. Dan ketiga data tadi yang kita dapat, kita akan menggabungkannya kembali ke data lomba, yaitu sehingga menghasilkan value dari data, sehingga kita akan menghasilkan value untuk output keaktifan mahasiswa, yang nantinya kita akan mendapatkan objektif yang akan ditampilkan pada tabel. Nah, keempat data output tadi dapat kita run terlebih dahulu, sehingga akan terekspor ke dalam file database MySQL atau data lokal kita, yaitu yang sesuai telah kita buat tadi berdasarkan database yang kita buat, yaitu tugas EAI. Dan keempat data ini kita masukkan ke dalam database tugas EAI yang akan mengisi masing-masing daripada tabel yang udah kita isi berdasarkan lognya masing-masing. Nah, setelah dari ini, 4 tabel yang tadi dapat kita lihat di MySQL, dan untuk menampilkan data pada MySQL, kita dapat menggunakan aplikasi Tableau. Nah, pada aplikasi Tableau, kita dapat mendata source-nya berdasarkan connection localhost. Connection yang kita buat yaitu dengan server localhost dengan port 3306, dan sesuai dengan nama database yang tadi, yaitu tugas EAI dengan username root. Kita dapat mengkoneksikannya ke dalam aplikasi Tableau, dan akan menghasilkan 4 tabel dari database tugas EAI, yaitu keaktifan mahasiswa, kesehatan mahasiswa, masalah registrasi, dan terlambat lulus. Yang nantinya seluruh tabel yang ada pada database tugas EAI dapat kita hubungkan satu sama lain berdasarkan NIM-nya. Untuk tampilan keaktifan mahasiswa, kami mendapatkan kesimpulan, yaitu keaktifan mahasiswa berdasarkan lomba yang diikuti oleh mahasiswa, seperti lomba bisnis plan binus diikuti oleh 2 mahasiswa, bisnis plan UI diikuti oleh 3 mahasiswa, dan lain sebagainya. Jadi kita menarik objektifnya itu keaktifan mahasiswa berdasarkan lomba yang diikuti oleh mahasiswa. Untuk tampilan kesehatan mahasiswa itu kami mengambil objektifnya itu kesehatan mahasiswa berdasarkan kondisi dari mahasiswa. Jadi di kondisi sakit itu ada 45 mahasiswa, di kondisi sehat ada 55 mahasiswa. Untuk selanjutnya itu adalah tampilan untuk masalah registrasi mahasiswa. Nah, di masalah registrasi mahasiswa ini kita mengambil objektifnya itu masalah registrasi berdasarkan alasan tunggakan mahasiswa. Itu dengan alasan COVID-19 ada 10 orang, dengan alasan orang tua meninggal itu ada 70 orang, dengan alasan PHK itu ada sekitar 8 orang, dan dengan alasan telat registrasi itu ada 5 orang.
Untuk data yang selanjutnya itu untuk tampilan data mahasiswa terlambat lulus, kita mengambil objektifnya itu mahasiswa terlambat lulus berdasarkan semester daripada mahasiswa. Untuk mahasiswa yang terlambat lulus di semester 10 itu ada 5 orang, untuk mahasiswa yang terlambat lulus di semester 11 ada 4 orang, dan begitu seterusnya. Dan untuk dashboard yang kita buat tuh, kita dapat menggabungkan daripada 4 tampilan tadi, sehingga dapat digabungkan ke dalam satu dashboard. Sehingga di dashboard ini kita dapat melihat daripada 4 tampilan data yang sudah kita buat tadi di Tableau. Nah, di sini kita tinggal melihatnya sehingga kita dapat lebih mudah untuk mengelola data daripada data pentaho yang sudah kita buat tadi. Begitu sekiranya untuk penjelasan mengenai pentaho dan Tableau. Untuk selanjutnya saya berikan kepada rekan saya, Radit. Ya, terima kasih, Philip. Lalu masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dengan adanya integrasi antara aplikasi Pentaho, MySQL, dan Tableau, kita dapat mengolah data yang diberikan, sehingga dapat ditampilkan di dashboard untuk visualisasi data. Sekian dari kita berdua. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.